Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kemarin hati saya sangat senang. Kenapa demikian? Karena kita tahu harian Kompas ya, sejak hari Jumat yang kemarin ya, itu membuat suatu berita yang sangat menyenangkan, yaitu bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Pram dan Sidul hanya tinggal menunggu keputusan KPU. Ya. Mengapa? Karena akhirnya yang namanya KIM atau partai-partai pendukung Ridwan Kamil dan Susmono tidak jadi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Walaupun saya sudah mengatakan di dalam YouTube saya sebelumnya, adalah sesuatu yang aneh kalau kemudian ada tuduhan bahwa pasangan nomor 3, Pram dan Dul, itu dicurigai melakukan kecurangan-kecurangan, padahal pasangan Pram dan Dul hanya didukung oleh satu partai politik yang punya wakil di parlemen, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beserta Hanura. Ya. Sebuah partai politik yang boleh dikatakan kecil diadu oleh kumpulan partai politik yang besar, ya, yang jumlahnya lebih dari 11 partai politik, dan dia bukan partai penguasa, mana mungkin bisa melakukan apa yang disebut dengan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Suatu hal yang impossible. Kemudian ada juga gagasan dari partai-partai dalam KIM ya, yang menyatakan bahwa itu kalau menunjukkan bahwa Dul dan Pram dan Dul itu menang, itu harus dihitung bukan saja perolehan suara yang sah, tapi juga perolehan suara yang tidak sah atau yang boleh dikatakan yang tidak sah, dan itu harus dihitung. Ini aturan dari mana? Ngitung-ngitung dari mana? Ya. Sekarang tinggal laporan dari Mahkamah Konstitusi bahwa kaitannya dengan Pilkada Jakarta tidak ada partai atau gabungan partai yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi mengenai adanya pelanggaran soal pemilu kada di Jakarta tersebut ya. Dan kalau misalnya nanti Mahkamah Konstitusi mengumumkan hal itu, KPU di Jakarta akan mengumumkan bahwa Pram dan Dul menjadi kepala daerah Jakarta ya untuk masa jabatan 2025 sampai 2024 sampai 2029 atau mungkin 2025-2030 ya. Sekarang tinggal persoalannya, kita ingin buktikan apakah sebuah pemerintahan minoritas ya. Kenapa saya katakan minoritas? Karena Pram dan Dul hanya didukung oleh PDIP. Dan kemudian di dalam DPRD Jakarta itu ada partai-partai baik yang ada di parlemen pusat maupun yang ada di parlemen daerah ya, yang kemudian menjadi oposisi ya. Jadi ini boleh dikatakan pemerintahan minoritas, tapi believe me, saya yakin Pram dan Dul akan bisa menjalankan tugas-tugas mereka di Jakarta tanpa adanya persoalan apapun dalam menghadapi misalnya teman-teman yang berasal dari partai-partai lain yang ada di DPRD Jakarta. Mengapa? Karena biar bagaimanapun mereka pasti juga membutuhkan agar jalannya pemerintahan di Jakarta itu benar-benar berjalan dengan baik. Mereka tentunya akan juga membutuhkan bahwa pembangunan di Jakarta itu juga akan berjalan dengan baik. Sebab kalau mereka mengganggu, tentunya ya bukan persoalan pemerintahan PDIP di Jakarta yang akan mendapatkan hal negatif dari perbuatan mereka tersebut, tapi justru mereka-mereka yang menjadi oposisi yang terlalu banyak itu akan mendapatkan penilaian dari masyarakat Jakarta, apakah mereka menjadi oposisi yang loyal ataukah mereka hanya ingin menjadi pengganggu upaya-upaya pemerintahan PDIP di bawah Pram dan Dul di Jakarta untuk kemudian bisa melaksanakan tugasnya secara baik. Sebab kalau itu terjadi, akan dilihat bahwa pemerintah berupaya untuk mensejahterakan rakyat Jakarta, tapi
partai-partai oposisi yang sangat besar itulah yang kemudian ingin mengganggunya. Kita tahu, biar bagaimanapun masyarakat Jakarta juga menginginkan agar misalnya daerah mereka tidak kebanjiran lagi. Masyarakat di pinggiran Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara, itu juga menginginkan agar rob atau banjir di masa laut sedang pasang, di musim hujan, ini juga bisa diatasi dengan yang dikatakan sebagai tameng laut ya, dan supaya pemerintah bisa membangunnya secara cepat ya, agar itu tidak terjadi. Orang-orang di Jakarta juga tentunya menginginkan agar pemerintah daerah khusus Jakarta itu juga bisa menjalankan ekonomi secara baik ya, agar orang-orang di Jakarta bisa bekerja dan karena itu mendapatkan gaji. Dengan gaji itu mereka bukan saja hidup sejahtera, tapi juga mereka itu memiliki suatu rasa kebangsaan, kebanggaan juga sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jakarta. Dan orang-orang di Jakarta ini juga tentunya ingin melihat bagaimana Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara lagi. Tentunya mereka juga ingin gagasan Jakarta sebagai kota global, Jakarta sebagai kota bisnis, Jakarta sebagai kota internasional, itu benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh warga Jakarta, baik dari golongan the have sampai golongan the have not. Mereka tentunya menginginkan agar mereka tetap bisa bekerja dengan nyaman di Jakarta, bisa hidup bahagia, bisa hidup sejahtera, bisa mendapatkan transportasi yang baik, bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara baik ya. Dan kalau diganggu oleh kelompok oposisi hanya untuk menjadikan pemerintahan minoritas di bawah PDIP ini gagal, buat saya itu adalah suatu celah politik yang amat buruk bagi partai-partai tersebut ya, yang berada di oposisi. Dan kita berharap ya, lagi-lagi janji-janji dari Pram dan Dul di dalam kampanye mereka bahwa bikin Jakarta menyala, bikin Jakarta itu nggak ribet ya, bikin Jakarta itu benar-benar bisa dinikmati oleh orang-orang kecil ya, dan orang-orang kecil juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga tentunya pekerjaan ya, supaya mereka tidak selalu tangan di bawah mendapatkan bansos, apalagi 5 tahunan pada saat pemilu. Dan disinilah apa yang disebut dengan inti dari sebuah kebahagiaan yang sejati. Saya berharap yang namanya pemerintahan minoritas PDIP di bawah pimpinan Pramono Anung dan Rano Karno ini bisa menjadi contoh di dalam pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, bahwa sebuah pemerintahan minoritas itu tidak harus menjadi pemerintahan yang gagal. Karena lagi-lagi pengalaman Pram dan Dul di dalam pemerintahan, baik itu di pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi, itu menjadikan mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan memiliki kebiasaan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hubungan antara pemerintah dan oposisi. Berikan pendapat Anda.